Shalom. Eh, Temanya simple hari ini. Temanya simple. Tapi saya rindu dari hal-hal simple ini kita dapat mengerti maknanya yang sesungguhnya dari apa yang disampaikan ini. Dari semua hal yang simple kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Saudaraku, judul khotbah hari ini adalah penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Penghiburan bagi mereka yang berduka cita. Kita sama-sama lihat di Matius 5 ayatnya keempat. Matius 5 ayatnya keempat. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, kita lihat ayat paralelnya. Coba saudara simak baik-baik. Ini persamaannya, ayat paralelnya yaitu di Lukas 6 ayat 21. Tolong simak perkataannya. Lukas 6 ayat 21. 21b, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ya, ini ayat paralelnya. Di Matius dibilang berbahagialah kamu yang berduka cita karena kamu akan dihibur. Tapi di Lukas dibilang berbahagialah kamu yang saat ini menangis karena kamu akan tertawa. Saudara ngelihat satu yang bertolak belakang dari dunia. Dunia berduka cita dan itu bukanlah suatu kebahagiaan. Bagi dunia, duka cita bukanlah suatu kebahagiaan. Tapi inilah tujuan Yesus hadir untuk menghibur bagi yang berduka cita. Sekali lagi saya bilang, Yesus hadir demi menghibur mereka yang berduka cita. Permasalahannya sekarang, permasalahan yang dapat dibahas hari ini adalah apa makna dari duka cita? Duka cita macam apa yang Tuhan maksud? Dan apa arti kata penghiburan itu? Konotasi kita mengenai duka cita adalah kesedihan, kesusahan, masalah, kesesakan. Konotasi kita tentang duka cita itu. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Yesus datang hanya untuk memberi kita kesusahan? Apakah Yesus datang memberi kita kesusahan? Apakah Yesus datang untuk memberi kita masalah? Apakah Yesus datang untuk memberi kita kesesakan? Bukan itu. Kita berduka cita, kita cari dia, dan kita dihibur oleh dia. Sekali lagi saya ulang. Kita berduka cita, kita cari dia, dan dia menghibur kita. Penghiburan yang dimaksud di sini bukannya tepuk punggung. Tepuk punggung tahu ya? Tenang, tenang, semua beres. Tenang, bukan itu yang dimaksud. Penghiburan di sini juga bukan perasaan senang. Bukan perasaan senang. Supaya saudara lagi nangis, tiba-tiba saudara bisa ketawa. Bukan itu tujuannya. Tujuan yang dimaksud di sini mereka yang berduka cita akan mendapatkan penghiburan. Bukan ketika saudara nangis, tiba-tiba saudara dihibur oleh Roh Kudus dan saudara bisa ketawa-tawa. Bukan itu maknanya. Saudara harus ngerti perkataan Tuhan. Nah, sekarang saya bilang ya, kalau saudara lihat khotbah di bukit, ini ucapan bahagia. Ada 9 ucapan bahagia. 9 ucapan bahagia ini menandakan 9 karakteristik orang percaya. Saya pernah khotbah di bukit itu sampai detail. Saya pernah share waktu itu. Khotbah di bukit. Sekali lagi saya ulang, 9 ucapan bahagia itu bicara kerinduan Allah tentang sifat dan karakter orang percaya.
Kemudian dilanjutkan dengan terang dan garam. Kalau saudara perhatiin, habis ucapan berbahagia langsung terang dan garam. Apa maksudnya? Itu adalah keinginan Tuhan supaya saudara menjadi itu. Ketika saudara punya sifat dan karakter yang Tuhan inginkan, saudara akan jadi terang dan garam. Saudara akan berubah menjadi terang dan garam. Penghiburan di sini bukan perasaan senang ketika saudara lagi nangis, lagi bermasalah. Bukan. Dan duka cita di sini bukannya saudara bermasalah, bukannya kesusahan demi kesusahan yang saudara hadapi. Tapi penghiburan di sini itu bicara soal keselamatan. Saya ulang sekali lagi. Penghiburan di sini adalah berbicara tentang keselamatan. Kita sama-sama buka di Yeremia 31 ayat 12 dan 13. Yeremia 31 ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik, mereka tidak akan kembali lagi merana. Mereka gak akan kembali lagi merana. Kenapa? Karena keselamatan sudah datang. Topik ini bicara soal keselamatan bagi orang Israel. Bagi orang-orang percaya. Terus lanjutkan ke 13. Ayat 13. Pada waktu itu anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka. Ini penghiburan. Terus menjadi kegirangan. Menjadi satu kegirangan. Terus akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Sesudah kedukaan mereka. Setelah saudara mengalami kedukaan, semuanya akan dirubah menjadi sukacita. Dan di sini yang disebut dengan penghiburan. Oke. Ini bertalian dengan keselamatan bangsa Israel. Saudara simak dulu ya. Saudara simak, nanti saudara akan ketemu intisarinya. Ini bertalian dengan keselamatan bangsa Israel. Saudara lihat lagi di Mazmur 30 ayat 12 dan 13. Mazmur 30 Mazmur 30 ayat 13. Ayat 12. Naik satu. Oke. Terus? Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Iya. Aku yang selama ini meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Terus? Ayat 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Lihat ya, ini bicara soal keselamatan yang datang setelah ratapan. Saya ulang sekali lagi, ini bicara soal sukacita atau keselamatan yang datang setelah ratapan, setelah duka cita. Dan penghiburan ini bicara soal keselamatan. Ratapan menjadi tari-tarian, kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. 2 Korintus 1 ayat 6. Korintus 1 ayat 6. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan Lihat kami. ya, ada derita, ada penghiburan dan keselamatan. Terus? Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Lihat ya di sini, ada derita, ada penghiburan dan keselamatan. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Agak banyak hari ini firmannya, walaupun sedikit-sedikit tapi banyak. Terus? 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita,
yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan Penghiburan abadi. abadi. Apa itu penghiburan abadi? Ada nggak penghiburan yang abadi? Ada nggak? Penghiburan abadi cuma terjadi ketika saudara dan saya ada di sorga. Dan ini bicara soal keselamatan. Waktu Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang berduka cita, berbahagialah mereka yang menangis, karena mereka dihiburkan. Penghiburan ini bicara soal keselamatan yang akan datang setelah tangisan. Sampai sini ngerti? Ngerti? Ya, keselamatan akan yaitu penghiburan abadi. Di sini dibicara keselamatan itu identik dengan penghiburan abadi. Yang pertama dibilang derita akan diubah menjadi penghiburan dan keselamatan. Artinya bukan membuat saudara senang secara duniawi. Saya ulang sekali lagi. Yang Tuhan maksud di sini bukan berarti saudara senang secara duniawi. Ketika saudara bokeh, tiba-tiba saudara punya duit banyak. Ketika saudara lagi bokeh meratap, Tuhan, saya enggak punya duit. Tuhan, saya enggak punya duit. Tiba-tiba saudara punya duit banyak. Bukan itu maknanya, bukan itu makna penghiburannya. Bukan itu makna penghiburannya, bukan penghiburan secara duniawi. Tapi saudara memperoleh keselamatan kekal. Saudara mendapatkan keselamatan kekal. Artinya orang yang berduka cita itu akan memperoleh keselamatan kekal. Nah sekarang saudara, saya tanya sama saudara, tolong ada yang jawab. Jadi duka citanya seperti apa? Jangan dia udah tahu. Duka citanya seperti apa? Hah? Oke, jangan menikmati daging. Duka citanya seperti apa? Duka cita apa yang dimaksud di sini? Kenapa? Memikul dosa. Oh, memikul salib. Oke, saat memikul salib, mematikan kedagingan. Benar, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Duka cita seperti apa? Ya memang, ketika saudara memikul salib, itu duka cita. Ketika saudara mematikan daging, itu duka cita. Dan ketika saudara mematikan daging, itu identik dengan pemikulan salib. Banyak orang berbicara ketika saya memikul salib berbicara soal sakit penyakit. Sakit penyakit bukan pikul salib. Sakit penyakit bukan pikul salib. Ya benar, salah makan. Makanya saya bilang nih ya, semuanya nih. Saudara mau nggak sakit, jaga ini, sama jaga ini. 3 ini. Jaga ini apa? Jaga pikiran, jangan stres. Jangan stres. Oke? Jaga ini. Jaga ini apa? Apapun yang masuk di mulutmu, hati-hati. Jangan baut kamu makan. Mur kamu makan, jangan. Hati-hati dengan apa yang masuk ke mulutmu. Oke? Makanya saya kaget lu ngeliat makan itu merah banget. Itu, waduh, itu merah membara. Piring merah membara. Saya bilang, aduh saya kaget lu bener. Saya bilang, saudara hari ini masih puji Tuhan masih sehat. Tapi nanti lu kalau terus begini lama-lama usus tegerus. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, hati-hati dengan apa yang kamu makan, dan hati-hati dengan apa yang ada di hatimu. Jangan ada dendam, jangan ada pahit hati, jangan simpen apapun yang ada di sini. Ya, jangan masuk makanan sembarangan, oke? Jangan pikir-pikir yang aneh-aneh. Pikiran harus positif gitu aja. Itu akan membawa kita pada kesembuhan. Oke. Hari Jumat saya kaget loh, si Yuni itu kan udah lama sekali tangannya nggak bisa gerak ya.
tangan kiri ya, kanan, kiri. Udah lama sampai di fisioterapi, sampai segala macam. Akhirnya dia capek sendiri, dokternya juga capek sendiri. Tapi kemarin dia ngalamin, dia sampai lompat-lompat, saya sembuh, dia gerak-gerakin tangannya, puji Tuhan. Hari Jumat. Saya pikir satu ya, pikiran yang positif deh. Jangan berpikir yang negatif. Oke, duka cita macam apa yang Tuhan mau, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat satu hal, saya bilang, keselamatan itu bukan soal pengakuan iman. Saya pernah ngomong sama saudara, betul? Keselamatan bukan sekedar pengakuan iman. Iman terdiri dari 3 dimensi. 1, pengetahuan. 2, pengakuan. 3, totalitas. Penyerahan diri total. Kalau saudara tahu Tuhan, saudara tahu Tuhan, amin. Saudara punya pengetahuan tentang Tuhan. Kedua, saudara akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi saudara tidak serahin diri total sama Tuhan. 0. Tetap 0. Kita diselamatkan, simak ya. Kita diselamatkan karena kuasa Allah yang mengubah kita jadi manusia baru. Kita diselamatkan karena kuasa Allah yang mengubah saudara dan saya menjadi manusia baru. Jadi keselamatan dimulai dari lahir baru. Permasalahannya di mana? Ketika saudara sudah lahir baru, tapi saudara tidak bertumbuh, saudara akan jadi orang yang kerdil. Secara rohani, saudara cacat dalam rohani. Simak. Saudara akan mengalami cacat rohani kalau saudara tidak pernah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ngerti sampai sini? Keselamatan itu terjadi karena kuasa Allah yang mengubah saudara dan saya menjadi manusia baru. Dan dimulai dari lahir baru. Makanya saya selalu ngomong sama saudara, kalau saudara lahir 1 kali, saudara akan mati 2 kali. Tapi kalau saudara lahir 2 kali, saudara matinya cuma sekali. Saya berharap saudara bisa ngerti apa yang diomongin ini. Kalau saudara lahir dari perut ibu dan kemudian lahir baru, saudara akan mati 1 kali doang. Ya, mati daging. Tapi kalau saudara lahir cuma 1 kali, nggak pernah ngalamin lahir baru, maaf saya bilang, saudara akan mati 2 kali. Jangan sampai saudara jadi orang yang tidak bertumbuh. Saya pernah bilang sama saudara, iman itu sebesar biji sesawi. Dia nggak pusing dengan besar kecilnya. Iman kecil nggak apa-apa, asal dia lengkap. Kalau iman kecil dia lengkap, dia bisa jadi pohon besar. Betul nggak? Benih kecil tapi lengkap, itu jadi pohon besar. Tapi kalau benihnya itu besar, tapi nggak lengkap, dia tetap nggak bisa jadi pohon yang besar. Benar? Dia akan bonsai terus. Kita diselamatkan bukan hanya oleh kematiannya. Simak ya, simak. Kita diselamatkan bukan hanya oleh kematiannya, tapi juga oleh kehidupannya. Kematiannya menjamin pengampunan dosa. Kematian Yesus itu jaminan bagi pengampunan dosa saudara. Amin. Tapi kehidupannya itu menjadikan saudara, mengubah saudara terus-menerus menjadi manusia baru. Saudara di sini udah tahu semua, saya pernah ngomong, Tuhan Yesus itu tidak perlu bangkit untuk mendapat predikat penebus. Nggak perlu dia bangkit. Cukup dia mati aja. Dia cukup mati aja, nggak perlu bangkit, dia jadi penebus. Tapi dia perlu bangkit untuk menjadi juru selamat. Dia harus bangkit supaya oleh kehidupannya saudara mendapatkan kehidupan yang baru. Kolose 3 ayat 10.
Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk peroleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Oke. Saudara kenakan terus manusia yang baru, yang terus-menerus diperbaharui. Setiap hari saudara mengalami pembaharuan. Setiap hari saudara mengalami pembaruan sampai saudara menjadi serupa dengan gambaran kaliknya. Oke, sampai sini ngerti? Ya. Saya banyak ngulang, makanya saudara supaya saudara ngerti. Saudara, Tuhan, saudara buat apa jadi orang Kristen? Maaf saya bilang ya. Kalau saudara jadi orang Kristen supaya saudara selamat, betapa minimnya pengetahuan saudara, pengenalan saudara akan Tuhan. Saudara menjadi orang Kristen supaya saudara kembali kepada gambar Allah yang hilang di Taman Eden. Gambar Allah yang sudah diciptakan Allah hilang di Taman Eden lewat dosa, dan Tuhan bawa saudara balik ke situ supaya saudara menampilkan kembali gambarnya. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Iya, lihat ya, di sini jelas perkataannya. Sebab jikalau kita masih seteru, kita masih bertentangan sama Tuhan, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Dia mati buat kita, diperdamaikan kita. Oke, step pertama. Terus lanjutkan, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Saudara sudah diperdamaikan? Sudah. Pasti saudara juga akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi sekali lagi saya bilang, Tuhan nggak perlu bangkit untuk dapat predikat penebus. Tuhan perlu bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Supaya apa? Oleh kehidupannya, saudara bisa dibawa pada keselamatan yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, saudara harus lebih dulu lahir baru. Setelah lahir baru, saudara harus mengenakan terus jubah yang baru, hidup yang baru. Permasalahannya di mana? Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya banyak orang Kristen sudah percaya, tapi tidak pernah menjadi manusia baru. Kenapa? Karena dia selalu menikmati cara hidup yang lama. Bisa ngerti sampai sini? Sekarang lihat Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Pelan-pelan. Lihat, aku hidup, terus bukan aku lagi yang hidup, bukan aku sendiri. Jadi ada oknum lain yang hidup di dalam aku. Saudara ngerti gak? Sekarang ngerti gak? Kenapa Yesus harus bangkit? Kenapa Yesus harus bangkit? Karena lewat hidupnya, saudara harus hidup bersama dengan dia. Saya ulang sekali lagi, sekarang saudara ngerti. Kenapa Yesus harus bangkit? Dia gak perlu bangkit untuk dapat predikat penebus. Dia bangkit harus bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Supaya kenapa? Supaya oleh kehidupannya saudara bisa dibawa pada keselamatan. Dan Paulus menyatakan di sini, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, bukan aku sendiri. Terus lanjutkan. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada Kristus yang sudah hidup di dalam aku, terus? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Aku hidup di dalam daging ini, terus? Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi Anak aku. Allah yang mengasihi aku. Nah, luar biasa. Dia menyatakan, aku hidup bukan lagi aku hidup bagi diri sendiri. Kenapa? Ada oknum lain yang hidup di dalam aku. Yesus sudah hidup di dalam saudara. Dia bukan mati, bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Dan kehidupannya, gimana saudara tahu kalau dia hidup? Gimana saudara tahu kalau dia hidup? Pertanyaan saya, gimana caranya saudara tahu kalau dia hidup di dalam saudara? Gimana? Hidup kita diubah sama dia. Ditransformasi. Oke?
Kekristenan, saya ulang sekali lagi, ini saya ulang perkataan-perkataan yang saya pernah ucapin. Ingat ya, ingat. Kekristenan itu bukan reformasi moral. Dulu berzina, sekarang enggak. Dulu begini, sekarang enggak. Bukan reformasi moral, tapi transformasi total. Bukan sekedar reformasi moral, tapi mengalami transformasi secara total. Diubah secara total. Itulah kekristenan. Iman itu adalah jalan yang membuat hidup kebangkitan Kristus datang dalam hidup kita. Iman adalah jalan yang membuat hidup kebangkitan Kristus datang dalam hidup saudara dan mengubah hidup saudara dan saya menjadi manusia baru. Saudara ingat ya, bukan hanya dosa kita yang sudah diampuni. Bukan hanya dosa saudara dan saya yang sudah diampuni. Tapi saudara pun diubah menjadi manusia baru. Saudara diubah menjadi manusia baru. Saudara ingat, saya pernah ngomong juga sama saudara, manusia baru itu harus seleranya baru. Kalau saudara bilang, saya manusia baru, tapi seleranya masih lama, saya bilang, saudara belum berubah. Bukan reformasi moral, tapi transformasi total. Banyak orang hanya mengajarkan reformasi moral, tapi yang Tuhan mau transformasi total. Bukan hanya dosa kita yang diampuni, tapi kita juga diubah menjadi manusia baru. Ciri manusia baru, selera saudara berubah. Segalanya tidak lagi merespon pada dosa. Tidak lagi merespon pada dosa. Saya ulang sekali lagi biar nancep di otak saudara. Tidak lagi merespon kepada dosa. Kita diselamatkan bukan hanya lewat pengakuan iman, tapi lewat pengubahan kita sebagai manusia baru. Saya ulang sekali lagi, kita diselamatkan bukan hanya lewat pengakuan iman kita, tapi lewat pengubahan kita menjadi manusia yang baru. Manusia baru seperti apa? Manusia baru adalah orang yang berduka cita. Nah, lu bingung lagi. Manusia baru adalah orang yang berduka cita. Berduka artinya apa? Fran, apa berduka artinya, Fran? Sedih. Sedih ya, betul. Diungkapkan dengan air mata. Kadang diungkapkan dengan air mata. Betul? Rita kalau lagi sedih nangis nggak? Siapa tuh yang bilang makan? Anda benar, Ri. Kalau sedih, nangis ya? Ya. Ada nggak yang sedih malah nyanyi, miterin pohon? Itu orang India. Ya, jadi berduka artinya kesedihan yang diungkapkan dengan air mata. Ekspresi emosi atau perasaan hati yang terdalam. Berduka juga berarti ekspresi emosi atau perasaan hati kita yang paling terdalam. Sekarang saya tanya, apa yang membuat saudara berduka? Jangan sampai saudara berduka karena uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Tim 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya, bukan kita berduka bukan karena uang. Karena kita nggak punya uang, karena kita belum begini, belum begitu, belum punya ini, belum punya itu. Jangan berduka karena itu. Kenapa? Karena itu adalah sementara. Saudara kehilangan orang yang saudara sayang, saudara kehilangan orang yang saudara sayang, saudara nggak akan nangis sampai 50 tahun ke depan. Nggak mungkin. Pasti Jakarta banjir kalau saudara nangis terus 50 tahun ke depan.
Nggak mungkin. Berapa tahun saudara bisa move on? Berapa bulan pun saudara bisa move on. Ya. Ada bapak-bapak begitu istrinya meninggal, waduh mulai pakai kacamata hitam ke penguburan. Kirain nangis taunya, manakah sasaran berikutnya? Pakai kacamata hitam kirain berduka, taunya cari korban berikutnya. Ya, jadi berduka bukan karena hal-hal yang duniawi. Bukan karena hal-hal yang duniawi. Tapi karena apa? Karena dosa. Oke. Kita berduka karena dosa. Kita tidak berduka karena sesuatu yang disebut, tidak hanya berduka karena sesuatu yang disebut dosa. Tapi kita berduka karena kita terlibat dengan dosa-dosa itu. Saya berharap saudara bisa ngerti. Beda apa yang saya ngomong ini. Simak baik-baik ya. Saudara berduka bukan hanya karena dosa. Tapi karena dosa karena saudara juga terlibat dengan dosa-dosa itu. Bisa ngerti tidak? Bisa ya? Contoh, ada korupsi berkelompok, misalnya berjemaah, koruptor berjemaah. Saudara sebel ngelihat orang korupsi. Saudara sebel ngelihat orang korupsi. Aduh gua gak suka lihat orang korupsi. Itu dosa, kita benci dosa. Ngerti tidak? Tapi begitu saudara masuk ke dalam, saudara terlibat di situ. Dan saudara punya hati nurani yang menuduh saudara. Lu berdosa, lu berdosa, lu berdosa. Di situ kita mengalami tuduhan-tuduhan di dalam hati kita. Dan di situ kita berdosa. Kita bukan hanya benci perbuatannya. Tapi kita benci karena kita terlibat dalam perbuatan itu. Bisa paham gak sih? Jadi yang dimaksud berduka di sini bukan hanya dosanya. Bukan sekedar dosanya, tapi keterlibatan kita dengan dosa itu. Makanya Tuhan bilang, kamu yang berduka, kamu akan diselamatkan. Nah, konyolnya banyak orang bilang, tapi Pak, Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib. Betul, tapi Tuhan ngomong gini, pakai katanya present continuous tense. Silakan saudara lihat di bahasa Yunaninya. Itu pakai kata yang berlanjut sampai hari ini. Dibilang sampai hari ini. Kalau kamu masih berduka, kamu akan diselamatkan. Jadi berduka itu harus terjadi setiap waktu. Kenapa? Karena saudara menyesali perbuatan-perbuatan saudara. Karena saudara menyesali apa yang saudara telah lakukan. Termasuk menyesali apa yang dunia telah buat. Udah ngerti belum sih? Jelas? Benar-benar jelas? Jadi yang dimaksud berduka di sini bukan soal duniawi. Tapi yang dimaksud berduka di sini adalah sikap hati kita yang menyatakan saya sudah bersalah, saya sudah menyakiti hati Tuhan. Saya telah terlibat dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kita bisa benci dosa, tapi tidak menahan kita dari berduka cita. Kita benci dosa itu, tapi tidak bisa menahan kita dari berduka cita. Karena kita terlibat dengan dosa-dosa itu. Siapa di sini yang tidak pernah terlibat dengan dosa? Kalau saudara tidak pernah terlibat dengan dosa, saya yakin saudara nggak duduk di sini. Saudara pasti duduk di kemuliaan bersama Tuhan. Kenapa saudara masih duduk sini? Karena saudara masih harus diproses. Dibentuk sampai saudara menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Jadi jangan sombong kita semua di sini. Gue lebih kudus dari elu. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya bilang saya lebih kudus dari kalian. Nggak bisa. Benar, nggak bisa. Kenapa? Karena kita semua pada dasarnya berdosa. Oleh sebab itu kita semua harus berduka cita. Ngerti gak sih? Kita semua harus berduka cita. Saudara tahu, akhir-akhir ini ada berita yang viral banget.
ada kerangka manusia ketemu di Bandung kalau nggak salah. Tahu nggak cerita itu? Nggak tahu? Ya, anak sama ibunya. Payah lu nggak update. Di Jonggol. Betul. Di Jonggol. Betul. Bukan di Bandung, di Jonggol. Betul nggak? Bukan kamu kah pelakunya? Sorry, maaf saya lupa sama Jonggol. Ternyata itu kejadiannya di Jonggol. Bisa bayangin ya, kita benci ngelihat suaminya kayak begitu, anaknya. Maaf ya, kita benci dalam tanda kutip. Kita nggak suka ngelihat kelakuan suami yang mengabaikan anak istrinya. Sampai anaknya tulis di tembok, saya mau ke sekolah aja nggak bisa, nggak dikasih uang sekolah, kamu kawin lagi, lakinya kawin lagi. Kita nggak suka dengan kelakuan itu. Betul? Kita nggak suka dengan dosanya. Bisa bayangin kalau kita jadi suaminya dan kita punya hati nurani, betapa berdukanya kita pada saat kita melihat anak istri kita mati begitu. Saya cuma ibaratin nih sekarang, kita benci dosanya. Tapi di satu sisi saya ibaratin kalau kita jadi suaminya di situ dan kita mengabaikan anak istri kita dan kita punya hati nurani, betapa berdukanya kita. Saya bilang sama saudara, orang yang tidak berduka adalah orang yang tidak memiliki hati nurani yang bersih. Kalau saudara memiliki hati nurani yang bersih, pasti saudara berduka karena dosa. Duka cita melibatkan perasaan yang terdalam. Kita berduka lihat kelakuan korban-korban perang. Kita berduka lihat korban perang di Gaza. Kita berduka dengan lihat orang-orang yang mati karena perang. Tapi bisa bayangin kalau kita terlibat dengan hal itu. Kita terlibat dengan genosida, pembunuhan massal. Kita terlibat di situ. Betapa berdukanya kita udah ngabisin nyawa banyak orang. Bisa bedain nggak? Kita benci dengan perbuatan dosa. Tapi yang Tuhan mau, kita berduka karena kita terlibat dengan perbuatan dosa itu. Saya berharap saudara benar-benar bisa ngerti. Kita berduka lihat korban perang. Tapi bagaimana jika saudara dan saya terlibat dengan pembunuhan yang massal itu? Beda nggak rasanya? Beda nggak rasanya? Beda ya. Banyak orang bilang, lu gak ngalamin sih apa yang gua alamin. Banyak orang yang suka ngomong gitu kan. Lu jangan ngomong aja deh, lu gak ngalamin apa yang gua alamin. Ada orang bilang, lu gak alamin. Saya pernah konseling sama orang, sampai orang itu bilang gini, iya Karen baik, Karen gak selingkuh. Katanya. Lu gak ngalamin apa yang gua alamin, bini gua selingkuh. Saya bilang ya, sorry, maaf saya bilang. Saya juga selingkuh loh sama Tuhan. Saya sering melakukan perselingkuhan sama Tuhan. Benar, selingkuh saya dari Tuhan. Sering. Makanya saya bilang di sini, kalau ada yang tidak pernah selingkuh dari Tuhan, pergilah sekarang ke awan-awan. Pergi sekarang ke awan-awan. Kita semua pernah selingkuh dari Tuhan, betul gak? Kita semua pernah melakukan perselingkuhan dari Tuhan. Kita lebih mencintai orang yang kita lihat, kita lebih mencintai kiri kanan kita. Kita mencintai keluarga kita mencintai ini, itu. Tapi kita tidak mencintai Tuhan sebegitu rupa. Bukankah itu selingkuh? Ketika kita nggak makan, kita masih bisa happy. Ketika anak kita nggak makan, kita bilang, Tuhan kenapa? Bukankah itu selingkuh? Bukankah itu selingkuh? Kita bersungut-sungut sama Tuhan. Tahu sungut-sungut? Tahu? Bukankah itu selingkuh? Kenapa kita selingkuh dari Tuhan? Kenapa? Kenapa semua tiba-tiba mendiam?
Kenapa kita semua selingkuh dari Tuhan? Karena kita nggak kenal perasaan Dia. Karena kita nggak benar-benar dekat sama Dia, dan karena kita nggak benar-benar intim sama Dia. Saya bilang ya, jika Anda benar-benar cinta sama Tuhan, bagaimana perasaan Dia ketika saudara bikin dosa? Ayo, saya ulang. Saya minta saudara renungkan ini baik-baik. Jika saudara cinta sama Tuhan, bagaimana perasaan Tuhan ketika saudara bikin dosa? Bisa ngerasain nggak? Bagaimana jadinya kalau pasangan kita, orang yang kita sayang, tiba-tiba cheating di belakang kita? Cheating. Cheating tau nggak? Chat-chat nggak penting gitu. Cheating, penipuan, healing. Ngerti tidak? Ngerti tidak? Orang yang kita sayang, tiba-tiba dia mengkhianati kita. Apa rasanya? Rasanya gimana? Sakitnya di mana? Di sini. Orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya nggak mau dua-duanya. Nggak mau dua-duanya dong. Dua-duanya nggak enak. Oke? Philip kolesterol, apa hubungannya coba? Saya lagi nyari hubungannya apa, kagak ada. Orang bilang sakit gigi, dia kolesterol. Karena gigi tidak bisa kolesterol, jadi kita abaikan dia. Oke, sampai sini bisa ngerti? Coba ya saudara bayangin, kalau saudara, orang yang saudara sayang, mengkhianati saudara, rasanya kayak apa? Orang yang saudara sayang, yang saudara sudah nyerahin segala-galanya, terus mengkhianati saudara, rasanya apa? Begitupun rasanya ketika saudara jahat sama Tuhan. Begitu rasanya ketika saudara menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara yang melakukan itu, saudara bikin apa? Bikin apa? Aci bikin apa, Ci? Bikin apa, Ci? Jangan sampai saya colek, Ci. Kalau saya colek namanya cilok. Aci dicolok. Rasanya gimana, Ci? Kamu bikin apa, Ci? Nggak bikin apa-apa. Ampun deh. Kamu nggak punya perasaan. Hah? Oh iya. Saya tahu calon mertua kamu gede banget. Walaupun gede, tapi nggak ada yang takut sama dia. Buktinya apa? Sebelahnya tuh megaloman. Ya, kalau kita yang melakukan itu, kita bikin apa? Pasti kita berduka kok. Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan, itu yang namanya berduka. Kalau saudara berduka, baru saudara akan dihiburkan. Dihiburkannya di mana? Di kekekalan nanti. Kalau saudara benar-benar bertobat setiap waktu, saudara akan mendapatkan penghiburan. Makanya di Lukas tadi dibilang, kalau saudara menangis hari ini, saudara akan tertawa kemudian. Amin? Bisa ngerti gak sih? Ngerti ya? Berduka itu pakai kata present continuous, yang artinya senantiasa berduka, terus menerus berduka, sikap hati yang terus menerus. Sampai zaman sekarang ini, duka cita adalah kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. Duka cita adalah kesedihan yang tidak bisa disembunyikan, dan ekspresinya adalah menangis. Berapa banyak dari kita menangis ketika saudara bikin dosa? Berapa banyak dari kita sedih ketika saudara nyakitin hati Tuhan? Berapa banyak dari kita
bertobat sungguh-sungguh dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Kata duka cita dan menangis bukan berarti masa lampau, tapi terus-menerus terjadi. Sampai hari ini kita senantiasa berduka karena kita telah terlibat dengan menyakiti hati Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kita berduka cita setiap saat karena kita telah menyakiti hati Tuhan. Ada beberapa step duka cita, ya. Yang pertama, duka cita karena pertobatan kita. Kita tidak bisa hanya benci dosa. Yang pertama, duka cita karena pertobatan kita. Kita nggak bisa hanya benci dosa, tapi kita menangis karena kita jadi bagian dari dosa itu. Kita jadi bagian dari dosa itu. Dan kita telah menyakiti hati Tuhan. Apa hari ini saudara masih nangis buat dosa-dosa yang saudara lakukan? Saya pernah saya banyak kali ketemu orang dan saya selalu bilang, kalau kamu udah nggak ada rasa bersalah lagi ketika kamu buat dosa, itu tandanya kamu sudah terikat. Benar. Pertama, misalnya saudara ngerokok. Pertama, saudara, aduh Tuhan, ampuni saya salah. Ketika saudara mulai terikat, saudara akan terusin itu. Sampai gak punya rasa bersalah lagi di situ. Biasa aja, akhirnya rasanya biasa aja. Nah itu caranya roh jahat bekerja, caranya iblis bekerja. Sampai saudara gak punya perasaan lagi di situ. Kita bukan hanya menangis karena kita benci dosa, tapi karena kita terlibat dengan dosa-dosa itu. Permasalahannya, apakah kita melakukan ini? Apakah saudara berduka cita sampai hari ini? Mazmur 39 ayatnya ke-13. Mazmur 39 ayatnya ke-13, naik satu. Iya. Mazmur 39 ayat 12. Ya betul. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku, minta tolong. Baca sama-sama deh. 3, 2, 1. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku, minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Aku nangis nih Tuhan, jangan berdiam Tuhan. Kenapa dia menangis? Ayat 9. Ayat 9. Ya. Mazmur 39 ayat 9. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Lepaskan aku dari semua pelanggaranku. Apakah saudara punya hati yang berduka cita seperti ini? Apakah saudara menangis sampai hari ini karena saudara bikin dosa? Saya bilang sama saudara, kalau saudara nggak sampai ke sini, maaf ya, saya bilang, ini bahaya luar biasa. Yesaya 22 ayat 12 dan 13. Yesaya 22 ayat 12 dan 13. Yesaya 22 ayat 12. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Lihat ya, gundulin kepala itu artinya bertobat. Jadi orang yang gundul itu udah bertobat. Sorry, maaf Pak Eri. Maaf Base, maaf Pak Adi. Kamu ketawa gitu lagi saya gundulin. Oke, sampai sini ngerti tidak? Ngerti ya? Terus lanjutkan. Ayat 13. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur sambil berseru, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ayolah kita bikin dosa. Kenapa? Karena besok kita mati. Baca kembali lagi ke ayat 12. Tuhan menyuruh orang menangis dan meratap. Bertobat. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Ayat 13. Mereka gak berduka cita.
Mereka nggak ngerasa kalau mereka bersalah sama Tuhan. Mereka membantai domba, makan daging, minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum. Kita senang-senang aja, besok kita mati kok. Nggak ada pertobatan, nggak ada rasa bersalah, nggak ada duka cita. Allah minta kita bertobat, karena kita rasa apa yang Tuhan rasa, karena kita merasakan apa yang Tuhan rasain. Tapi daging kita nggak bisa merasakan apa yang Tuhan rasain. Itu yang membuat kita terjerumus dalam dosa itu semakin dalam. Ayat 14. Lihat ayat 14 ya. Yesaya 22 ayat 14. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni. Tidak akan diampuni. Terus. Sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Ketika kita salah, tapi kita tidak berduka karena kesalahan itu, kita punya perasaan yang tumpul pada perasaan Allah. Saya ulang sekali lagi, ketika kita bersalah, tapi kita tidak berduka dengan kesalahan itu, kita akan mempunyai perasaan yang tumpul sama perasaan Allah. Tumpul sama perasaan Allah. Kita nggak bisa lagi ngerasain apa yang Tuhan rasain. Satu dosa yang saudara izinkan akan mengikat saudara makin dalam sampai saudara kehilangan perasaan Allah. Saya ulang sekali lagi, satu dosa yang saudara izinkan akan mengikat saudara dan membuat saudara kehilangan perasaan Allah. Hati-hati. Pengkhotbah 7 ayat 3 dan 4. Pengkhotbah 7 ayat 3 dan 4. Pengkhotbah 7 ayat 3. Bersedih lebih baik daripada tertawa. Nah, saudara ngerti sekarang apa maknanya firman ini? Waktu saudara baca di pengkhotbah, saudara harus ngerti perkataan ini. Tuh lihat, bersedih lebih baik daripada tertawa. Terus? Karena muka murah membuat hati lega. Nah ini, hati kita lega ketika kita bertobat sungguh-sungguh. Ayat 4. Ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Lihat ya, rumah duka artinya apa? Berduka cita. Saudara berduka cita. Orang berhikmat lebih senang berduka cita. Saya tanya sama saudara, saudara punya gak perasaan seperti itu? Orang yang tidak tahu bagaimana menangis. Saya ulang ya, tolong digaris bawahi. Orang yang tidak tahu bagaimana caranya menangis, saudara tidak akan pernah tahu caranya bersuka cita. Kalau saudara tidak pernah tahu rasanya menangis karena dosa, saudara tidak akan pernah mengalami sukacita di kekekalan. Tidak akan. Yakobus 4 ayat 9. Nggak apa-apa ya, lewat-lewat nggak apa-apa kah? Masalah nggak sih? Soalnya tanggung kalau saya akhiri. Lanjut. Terus Yakobus 4 ayat 9. Yakobus 4 ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Iya. Sekarang saudara udah ngerti duka cita ini maksud di Yesus ngomong di khotbah di bukit. Barang siapa berduka cita mendapat penghiburan. Kira-kira udah ngerti belum? Udah? Sekarang lihat ayat 8-nya. Sadarilah kemalanganmu, berduka citalah. Berduka citalah, menangislah hari ini karena dosa-dosamu. Kenapa? Karena engkau akan bersukaria di kekekalan nanti. Ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jelas? Jelas? Makin jelas? Berduka di sini jelas ngertinya? Pengertiannya? Bertobat. Bertobatnya seperti apa? Bukan hanya meninggalkan dosa, tapi sampai jijik sama dosa.
Duka cita di sini bukan soal penindasan, tapi soal pertobatan. 2 Korintus 7 ayat 10. Dua Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Lihat ya, duka cita menurut kehendak Allah adalah bertobat sungguh-sungguh, tidak akan menyesal, saudara. Duka cita menurut kehendak Allah bagaimana? Ya, berduka cita menurut kehendak Allah adalah bertobat, menangis buat semua keterlibatan kita dengan dosa-dosa ini. Sejauh kita kenal Yesus, kebaikan Dia, dan kita sering terjerumus dalam kesalahan, disinilah harusnya kita berduka cita. Dia baik, Dia mengasihi saudara, tapi kita sering jahat sama Dia. Di sini saatnya kita berduka cita. Itu yang pertama, duka cita karena pertobatan. Kedua, duka cita karena ada konsekuensi dari dosa dan penderitaan orang-orang di sekitar. Wahyu 21 ayat keempat. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan. Jadi saudara di dunia ini saudara berduka cita. Di dunia ini kita menangis, meratap karena dosa-dosa kita. Baru di sana dihapus. Terus? Atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Oke, bisa ngerti, jelas. Ya, yang kedua, duka cita karena konsekuensi dari dosa dan penderitaan orang-orang di sekitar. Saudara lihat ya, saya pernah khotbahin, kalau saudara lihat di Kejadian 5, itu saudara akan ngelihat umur-umur manusia, betul gak? Semuanya ditutup dengan kata, kemudian ia mati. Kemudian ia mati, tapi ada dua yang tidak ditutup dengan kematian. Siapa? Henok dan Nuh. Walaupun di ayat berikut, di pasal berikutnya Nuh mati. Tapi di Kejadian 5 itu tidak ada disebut Nuh mati. Kenapa? Di Kejadian 6 ayat 10 dibilang Nuh bergaul karib dengan Allah. Henok bergaul karib dengan Allah dan dia diangkat. Betul gak? Jadi yang membuat saudara tidak mengalami kematian adalah pergaulan saudara dengan Allah. Sampai saudara merasakan isi hati Allah. Kerinduan Allah, keinginan Allah itu diterjemahkan di dalam hati kita. Kita berduka cita karena masalah, karena masih banyak penderitaan di dunia ini. Saudara ngelihat masalah di dunia ini banyak sekali. Oleh sebab itu kita bisa nangis karena orang-orang di dunia ini bermasalah. Saya tadi bilang sama Tuhan yang seharusnya, saya bilang gini sama Tuhan tadi waktu ibadah, waktu penjuian penyembahan, saya bilang, Tuhan, saya mengasihi semuanya. Saya mengasihi semua yang ada di sini. Termasuk Piero. Saya mengasihi semuanya. Kenapa saya mengasihi saudara? Karena Tuhan memberi saudara di tempat ini supaya saudara dipimpin, dibimbing. Saya benar-benar mengasihi saudara. Kenapa? Saya nggak mau satu pun di tempat ini salah jalan. Satu pun di tempat ini terhilang. Jangan sampai terjadi. Saya pernah ngomong waktu itu sama beberapa orang, saya bilang gua nggak rela ada yang terhilang di sini. Nggak rela ada yang binasa, nggak rela. Semua harus diselamatkan Tuhan. Yohanes 11 ayat 35, ini ayat yang paling pendek di dalam Alkitab ini. Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Mengapa Yesus menangis?
Mengapa Yesus menangis? Karena lihat manusia yang penuh dengan penderitaan. Itu menyentuh hatinya. Banyak orang Kristen gak peduli satu dengan yang lain. Tentang orang lain. Gak pusing dengan keberadaan orang lain. Lu mau masuk lumpur kek, lu mau bikin apa kek, terserah. Gak bisa begitu. Tuhan punya hati menangisi orang-orang yang terhilang. Bagaimana dengan saudara? Bisa bayangin, saudara coba bayangin ya. Banyak orang di luar. Itu mereka domba-domba. Tapi mereka lagi diserang sama serigala, dikoyak-koyak sama serigala di luar. Dan kita yang merasa domba di sini terpelihara, dijaga sama Tuhan, dijaga dari serigala-serigala di luar. Kita ngelihat orang di luar lagi dikoyak-koyak sama serigala. Dan kita gak peduli. Hidup mereka dihancurin sama serigala-serigala di luar. Mereka disakitin, mereka terluka, mereka kepahitan. Dan kita biarin aja. Banyak orang Kristen di luar kepahitan dan kita diemin aja. Banyak orang Kristen di luar lagi jalan menuju neraka dan kita gak peduli. Di mana perasaan Tuhan yang ada pada kita? Pernah nggak saudara berdoa bagi orang-orang di sekitar kita? Nah yang ketiga, kita berduka cita karena aniaya. Saudara ngelihat banyak sekali aniaya yang terjadi. Banyak sekali aniaya yang terjadi. Gereja-gereja mengalami aniaya. Apakah kita mengalami duka cita di situ? Apakah saudara mengalami duka cita karena orang-orang Kristen dianiaya? Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita ngerasain apa yang mereka rasain. Saya ulang, kita bisa ngerasain apa yang mereka rasain. Jangan sampai orang lagi berduka cita, kita senang-senang. Terus syukur lu, biar mampus lu sekalian. Di mana perasaan Tuhan? Saudara catat aja deh ayat-ayatnya, nanti saudara baca sendiri. Mazmur 6 ayat 7 sampai 11. Mazmur 42 ayat 4, 10 dan 11. Dan Mazmur 27 ayat 10. Kita berduka cita ketika orang mengalami duka cita. Ketika orang lagi susah, jangan sampai kita abaikan. Kalau bisa bantu, kita bantu. Apa yang kita bisa tolong, minimal. Saudara gak punya uang, minimal saudara punya doa. Wah kalau begini enak Pak, saya cuma punya doa aja terus Pak. Gak apa-apa, saudara berdoa terus. Gak apa-apa saudara berdoa terus. Yang penting saudara punya perasaan dia. Ngerti gak sampai sini? Yang keempat, duka cita karena cinta Tuhan. Ingat gak, saya pernah khotbahin. Saudara harus punya hati seorang janda. Wih siapa tuh yang ngomong janda pernah? Kita harus punya hati seorang janda. Seperti apa sih hati janda? Hati janda, nih ya hati janda. Kita lihat, Wahyu 18 ayat ke-7. Wahyu 18 ayat ke-7. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ada kata janda gak di situ? Ya, oke, terus lanjutkan. Wahyu 18 ayat 7. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan. Berikanlah siksaan dan perkabungan, terus sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Saudara nikmati aja dunia, nikmati aja dunia. Saudara akan mengalami siksaan dan perkabungan di kekekalan. Terus? Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu. Akulah adalah aku. Gak ada sosok lain yang menguasai aku. Aku punya keputusan, aku bereskan sendiri. Terus? Aku bukan janda. Aku bukan janda. Terus? Dan aku tidak akan pernah berkabung. Aku gak akan pernah berduka cita.
Kita berduka cita karena kita cinta Tuhan. Janda. Kita harus punya hati seorang janda. Artinya, tidak bisa mencintai dunia. Bukan karena dunia ini tidak menarik. Bukan karena dunia ini tidak menarik. Tapi karena orang yang saya cintai sudah tidak ada lagi di dunia. Itu hati seorang janda. Halo, ngerti gak sih? Ngerti? Jadi gini, saudara tidak bisa mencintai dunia. Bukan karena dunia ini tidak menarik. Tapi karena orang yang saya cintai sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itu hati seorang janda. Saya nggak bisa mencintai dunia ini karena bagiku dunia ini udah kosong. Kenapa? Karena orang yang saya sayang itu sudah tidak ada lagi di dunia. Bahkan aku merasa hampa tanpa Tuhan di dunia ini. Ini hati janda ya. Aku tidak suka sama dunia ini karena dunia ini telah menyalibkan dia yang aku sayang. Punya nggak saudara hati seperti itu? Punya nggak saudara hati seperti itu? Hati janda itu. Aduh, susahnya minta ampun loh. Saudara harus punya hati juga seorang istri. Seorang istri hatinya seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab atas keperluanku? Karena dia yang aku cinta sudah tidak ada bersama aku. Ketika orang yang saudara sayangi sudah tidak ada, saudara akan meratapi, siapa lagi yang akan cari duit buat aku? Siapa yang akan memelihara aku? Dan kita tahu Tuhan gak pernah tinggalin kita. Amin. Tuhan gak akan pernah tinggalin kita. Oleh sebab itu saudara juga harus punya hati seorang istri yang terus menerus cari Tuhan. Kenapa? Karena lewat Tuhan saudara akan terpenuhi semua kebutuhan saudara. Amin. Yang pertama, saudara harus punya hati seorang janda. Kedua, saudara harus punya hati seorang istri. Yang ketiga, saudara harus punya hati seorang gadis. Artinya apa? Saya tidak mau mencemari tubuh saya. Karena saya akan menikah dengan dia suatu hari nanti. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya tidak akan bikin dosa. Saya tidak mau menyakiti hati dia. Saya tidak mau cemari dia. Cemari tubuh saya. Kenapa? Karena suatu hari saya akan dipersunting dengan pangeran yang luar biasa indah. Amin. Itu saudara punya hati seorang janda gak? Saudara punya hati gak seorang istri? Saudara punya hati gak seorang gadis yang selalu menanti pasangannya? 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3. Yang terakhir, saya jamin ini yang terakhir. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lihat, perawan suci artinya tidak pernah tersentuh. Ingat kata perawan? Perawan artinya tidak pernah disetubuhi. Artinya tidak pernah nyeleweng dengan dunia ini. Perawan suci artinya saudara harus jadi perawan suci, hidup kudus. Tidak boleh nyeleweng, tidak boleh selingkuh sama dunia. Terus ayat 3. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati ya, hati-hati pikiran kamu nanti disesatkan. Jangan sampai itu terjadi. Begitu pikiranmu disesatkan, kamu akan selingkuh dengan dunia ini. Milikilah hati seorang janda, hati seorang istri, dan juga hati seorang gadis. Oke, judul khotbahnya tetap penghiburan bagi yang berduka cita. Judul khotbahnya Ari bukan janda ya. Oke, Tuhan berkati. Amin.